Diabetes menjadi salah satu penyakit kronis yang banyak dialami masyarakat. Padahal diabetes merupakan kondisi di mana kadar gula darah dalam tubuh terlalu tinggi. Gula darah sebenarnya dibutuhkan untuk sumber energi, namun jika berlebihan dapat merusak organ tubuh seperti ginjal, mata, dan jantung. Penyebab utama diabetes adalah kurangnya hormon insulin atau tubuh tidak menggunakan insulin secara efektif. Gaya hidup tidak sehat seperti pola makan tinggi gula dan lemak, malas bergerak, serta obesitas menjadi faktor risiko terbesar. Banyak orang tidak sadar mengalami diabetes karena gejalanya seringkali ringan atau dianggap biasa. Jika tidak terkendali, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gangguan jantung, stroke, dan kerusakan saraf. Salah satu kunci mencegah diabetes adalah menjaga pola hidup sehat dan seimbang. Dengan mengatur pola makan, rajin berolahraga, dan memeriksa gula darah secara berkala. Lantas, bagaimana cara mengendalikan diabetes agar hidup lebih sehat? Ikuti pembahasan lengkapnya di Halo Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pemirsa semua, jumpa lagi dengan saya Dika dan Marcella, karena sehat itu asik. Nah itu dia nih, kita ketemu lagi di Halo Dokter ya teman-teman semua ya. Dan hari ini kita mau ngebahas tadi tuh yang DVD barusan. Yang manis-manis. Tapi bukan pisang kepok ya. Bukan saya. Oh, baiklah. Kita akan membahas tentang diabetes alias kencing manis. Nah itu dia, karena memang sekarang banyak banget ya Marcella ya. Namanya penyakit DM tuh dengar-dengar makin lama tuh makin meningkat. Iya, karena gaya hidup di perkotaan ya Dika ya. Iya, mungkin karena sekarang banyak yang tadi minuman manis. Iya, sering begadang. Makanya dengan itu begadang, jangan begadang. Tolong jangan pancing saya kalau ngikut bisa 2 album. Jangan, nggak usah sampai joget sekalian, jangan. Intinya hari ini kita mau ngebahas tentang penyakit diabetes dan kenapa kok makin kemarin nih, makin banyak yang kena. Makanya kita mengundang siapa Marcella? 2 dokter spesialis penyakit dalam yang tentunya top banget dan cantik-cantik. Keren banget. Nanti juga jangan lupa, kalau misalnya pengen tahu, aduh jangan-jangan saya kencing manis, kenapa? Kalau pagi suka ngantuk. Jangan-jangan tidurnya kurang nyenyak karena banyak nyamuk juga bisa sebenarnya. Itu mah saya tiap pagi ngantuk itu dia. Dika. Makanya kalau misalnya mau nanya, boleh banget tinggal telepon ya. Kemana Marcella? 021 574 3476 atau 574 3478. Boleh juga langsung ke Instagramnya Halo Dokter TVRI. Iya, jangan malah bikin story ya. Kita ntar nggak bisa ngelihat soalnya. DM aja DM, ketik pertanyaannya. Boleh curhat. Kalau perlu 3 paragraf nggak apa-apa. Biar jelas maksudnya. Ya, langsung DM ke kita. Nanti akan kita bahas ya. Makanya stay di Dokter karena sehat itu asik. Ketemu lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Dan hari ini nih kita mau ngebahas soal diabetes karena sekarang banyak sekali yang manis-manis seperti janji-janji manis. Itu makanya hati-hati Marcella. Makanya sekarang kita mengundang siapa nih? Kita mengundang Dr. Yosefin Yusi, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes Vinasim. Ya, silakan Dr. Yosi. Ya, monggo dok sebelah sini dok. Wah, apa kabar Dr. Yosi? Baik. Cantik banget dok hari ini dok, berbeda dari hari biasanya ya saya kan? tadi bilang cantik tadi? Kamu mau dibilang Jangan. Dokter ya sih? Dok, benar nggak sih dok tadi yang kami sampaikan di depan bahwa diabetes makin kemari makin banyak? Betul. Bahkan dengar-dengar juga di Instagram, TikTok, anak-anak juga katanya udah mulai diabetes dok. Ya. Itu kenapa dok bisa begitu? Betul. Sepertinya karena pola hidup ya. Oke. Jadi biar lebih jelas mungkin dok bisa dijabarkan dan diceritakan dok seperti apa sebenarnya diabetes ini. Monggo dok silakan. Iya. Diabetes sebenarnya adalah penyakit metabolik, dia bersifat progresif, kronis, ditandai dengan peningkatan kadar gula darah. Itu penyebabnya baik karena kurang insulin atau karena gangguan pemakaian insulin. Atau bisa juga keduanya. Baiklah. Dan yang penting lagi ini ternyata dalam waktu 1 hari
ada 4.000 pasien baru terdiagnosis di seluruh dunia. Banyak banget ya? Iya. Siapa yang ngitungin ya dok ya? Itu rajin banget ya ngitungin. Kemudian 600 pasien diabetes meninggal. Ada 66 yang jadi buta karena komplikasinya diabetes ke mata juga. Kemudian ada 122 pasien yang harus cuci darah. Berarti kena ginjal gitu dok ya? Betul. 225 pasien harus diamputasi kakinya karena diabetes. Dan ingat, itu dalam waktu 24 jam. Satu harinya segitu banyak. Satu harinya. Jadi bayangin berapa lagi kalau dalam waktu 1 bulan atau 1 tahun. Iya. Nah, seperti tadi yang dibilang, memang ada perubahan pola penyakit. Kalau kita lihat dari tahun 1990 sampai tahun 2010. Jadi dalam waktu 20 tahun ya, diabetes yang dari peringkat 16 sekarang dari tahun 2010 itu jadi peringkat 6. Kalau dulu banyak kan infeksi mungkin ya dok Betul. ya? TBC gitu ya dok? Itu udah bisa teratasi dan tahun ini diabetes udah ngalahin TBC malahan. Terus gimana sih biar kita nggak kena ya? Karena kan jujur di perkotaan kita tuh kan naik mobil ya kan, kerja depan laptop ya kan. Kalau nggak begadang nggak asik. Ada lagi ngopi-ngopi manis, nah itu juga. Baru saya beli tadi barusan. Gimana tuh dok kira-kira dok? Apa yang membuat itu? Tetap perubahan pola hidup ya. Mulai dari makanannya harus yang kadar gulanya rendah, kemudian tinggi serat, kemudian aktivitas fisik. Terutama yang 2 itu sih. Kalau ini dok faktor stres tuh ngaruh gak sih? Stres kurang lebih. Kayak tadi misalnya stres sampai malam, nah sambil ngemil. Ada tuh ternyata tuh. Kalau ngemil, kalau lagi stres tuh kayaknya rahang mesti gerak. Gitu ya. Rahang mesti. Jadi cemilannya itu. Tapi gitu dok, artinya kalau misalnya seseorang itu memang dia tadi misalnya mager, jarang gerak gitu kan. Apakah memang dia akan pasti kena diabetes? Atau senang manis gitu? Atau ada faktor lain seperti genetik misalnya? Gitu. Itu maksud saya, genetik. Jadi ada faktor-faktor yang bisa dirubah dan ada yang nggak bisa dirubah. Jadi memang udah dari sananya ada kemungkinan kena diabetes. Itu antara lain ya tadi keturunan. Ya itu udah nggak bisa kalau orang tuanya diabetes. Ya udah tinggal pasrah gitu ya? Atau bisa jaga? Bisa jaga. Jadi nggak semua anaknya itu pasti kena diabetes. Nah, itu gimana tuh dok biar nggak kena? Sekitar 20-30% yang orang tuanya diabetes itu anaknya ada kemungkinan kena diabetes. 20-30%. Ya. Artinya berarti kalau bisa dibilang berarti proporsi peran genetik kurang lebih sekitar segitu. Ya, betul. Berarti sebenarnya nggak gede-gede banget. Nggak gitu besar ya? Tapi jangan sampai udah ada ayah ibu kena diabetes terus makannya. Nah itu pasti jadi lebih cepat, lebih mudah kena diabetes. Iya, dan juga ingat pemirsa tadi yang namanya faktor genetik itu nggak bisa diubah. Jadi nggak bisa, bapak gue diabetes ganti bapak, nggak bisa teman-teman semua ya. Iya, jadi udah nggak bisa dirubah yang itu. Ada lagi dok mungkin dok? Kalau yang bisa dirubah antara lain kalau ada darah tinggi, obesitas, terus pasien-pasien yang kolesterolnya tinggi, ada sakit jantung, nah itu harus dikontrol supaya nanti nggak ditambah lagi penyakit diabetes. Dok, saya penasaran, maaf nih masalah nih. Apa hubungannya darah tinggi sama kencing manis dok? Maksudnya kenapa orang darah tinggi bisa ke kencing manis? Karena biasanya itu nanti ke arah jantung, jadi ada satu sekarang yang lagi model itu diabetes, jantung, ginjal. Nah itu jadi satu ya. Paket ya dok, paket hemat ya semuanya. Obesitas. Nah itu. Nah, kalau dari DM sendiri dok, itu kan ada yang bilang tipe 1, tipe 2. Ada juga dok yang bilang DM basah, DM kering. Nah itu bener apa enggak tuh dok? Yang DM basah kering sih nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Oh jadi nggak ada ya DM basah yang... Dari luka tuh maksudnya ya, kalau lukanya lukanya kering, lukanya basah gitu. Semuanya ada kemungkinan untuk mengalami luka diabetes kalau tidak terkontrol. Oh gitu. Tapi tadi yang tipe 1, tipe 2 itu gimana? Bedanya kalau tipe 1 itu memang dari lahir ya dia udah ada gangguan di pankreas. Oh yang ngeluarin insulin. Terdeteksi dari anak-anak? Iya betul, bahkan dari bayi bisa. Bayi kena diabetes, Betul. itu gejalanya apa tuh kalau boleh tahu dok? Biasanya sih kalau bayi kan nggak bisa ngomong ini ya, jadi pasti dari pengecekan kadar gula darah. Oh mau nggak mau diperiksa ya? Itu memang screening awal waktu bayi lahir ya? Ya. Kalau tipe 2 dok? Kalau tipe 2 yang dari pola hidup. Oh tadi yang karena mager, suka ngemil-ngemil tengah malam gitu ya. Pernah menemukan diabetes tipe 2 tuh usia berapa paling muda dok di pasien dokter?
17 tahun ya. Muda Ya. banget 17 ya. Nggak jauh sama saya loh umurnya 17 tahun. Emang sekarang. Oh, enggak ya, nggak kelihatan 17 tahun. Iya aja deh, iya. Iya. Tapi gitu dok, artinya kalau dari segi bahayanya lebih bahaya mah dok? Ada nggak bahaya? Mungkin tipe 1 sama tipe 2 lebih bahaya yang 1 atau yang 2 gitu? Yang 1 yang jelas dia butuh insulin. Jadi sepanjang hidup pakai insulin. Suntik berarti ya dok ya? Ya, kalau yang tipe 2 itu justru lebih bisa untuk dikontrol ya. Kalau misalnya kadar gula darahnya sudah bagus, itu masih bisa lepas obat. Iya, ada nggak Ya. sih obat herbal gitu supaya nggak mengkonsumsi obat-obatan dokter? Kan banyak yang takut ya Dika ya? Iya, ada yang bilang nih dok, katanya daun insulin katanya. Apa Gitu. tuh? Itu beneran daun, emang insulin berbuah itu bagaimana? Kok bisa ada daunnya? Enggak, sebenarnya insulin itu kan dari pankreas. Jadi Ya. pankreas hewan. Halal nggak? Halal? Pankreas hewan? Oh, Kalau dulu asalnya memang pankreas babi. Ya. oke. Tapi sekarang sudah ada rekombinan. Jadi insulin yang diproduksi dari bakteri atau dari ragi. Oke. Oh. Tapi Jadi dok, udah nggak pakai yang dari babi lagi. Ya. nah tadi yang terkait pertanyaan Marcella, terkait herbal. Kan ngerebus-ngerebus sendiri. Ya. Karena banyak yang takut katanya kalau obat-obatan dokter Bikin kimia ginjal katanya. Itu gimana tuh, Nah, itu yang harus dipahami lagi. Pasien-pasien kebanyakan tiba-tiba nyetop obat-obat nih. Kalau ditanya kenapa? Takut kena ginjal. Oh. Nah, padahal yang bikin ke ginjal itu adalah diabetes mellitusnya yang nggak terkontrol. Oh, karena komplikasi. Nah, berarti iya. ya. Jadi tetap harus minum obat supaya terkontrol, supaya tidak Jadi komplikasi ke ginjal. Gitu, Sel. Oke, kalau gitu artinya mungkin kita mesti bener-bener bisa apa ya, ngejaga ya pola Betul. hidup dan juga apalagi kalau udah kena diabetes nih. Ya jadi jangan sampai malah jadi makin parah gitu, Sel. Iya, betul. Kalau untuk olahraganya sendiri ada rekomendasi nggak sih dok seperti apa buat orang diabetes? Frekuensinya berapa kali seminggu gitu? Nah, kalau olahraga kita cuma jalan pagi. Yang paling baik itu jalan pagi sekitar setengah jam seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali setengah jam. Iya. Oke. Kalau gitu mungkin masih banyak nih ya teman-teman ya yang mungkin masih pengen tahu lagi, pengen nanya lagi, masih penasaran. Jangan lupa boleh banget telepon ya ke 021 574 3476 atau 574 3478 atau juga bisa via Instagram ke Halodoter TVRI. Nanti akan kita jawab. Jadi stay di Halodoter karena sehat itu Asik. Benar atau salah terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi gula bisa memicu diabetes? Belum tentu. Jika kita berlebihan atau sering mengkonsumsi banyak gula, itu baru bisa terkena diabetes. Belum tentu, karena aku udah coba sendiri, aku sering minum minuman manis-manis, tapi kemarin cek terakhir sih diabetes aku aman. Benar, kita bisa terkena diabetes tapi di atas angka wajar ya. Misalnya satu hari bisa 5 gelas teh manis ataupun makanan-makanan lainnya yang bermanis-manis gitu. Menurut kamu mana yang lebih beresiko kena diabetes? Orang yang olahraga atau tidak? Kenapa? Tentu saja orang yang jarang atau tidak pernah olahraga. Karena jika kita jarang berolahraga, maka gula dari makanan yang kita makan itu akan menumpuk di dalam badan. Orang yang nggak olahraga pastinya, karena badannya nggak gerak sama sekali kan. Tentunya yang tidak berolahraga ya, karena kalau tidak berolahraga penumpukan gulanya akan menjadi resiko. Tanda-tanda orang terkena diabetes yang kamu tahu seperti apa? Dia sering kencing di malam hari, terus berat badannya tiba-tiba drastis turun tanpa ada alasan tertentu. Kemudian kalau punya luka di badan itu biasanya susah sembuh atau susah kering. Ngantukan, misalnya habis makan terus langsung ngantuk, terus gampang capek juga gitu. Sering buang air kecil, sering lesuh, lemah, letih gitu ya. Terus penurunan berat badan yang drastis gitu. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halodoter karena sehat itu Asik. Tadi tuh, wah kayaknya seru banget ya. Kita nanya sama orang-orang dan tadi saya ingat kayaknya ada yang cukup percaya diri ya. Saya suka manis nggak kena diabetes. Hati-hati Mbak, mohon maaf Belum, nih. Mbak, belum. Ngedoain, kita bukan ngedoain. Cuman hati-hati aja itu Mbak.
Nah dok, tadi kan sudah cukup banyak tuh yang ditanya sama masyarakat ya Sela ya. Nah kayaknya supaya lebih jelas kita undang satu tamu lagi nih Sela. Siapa tuh? Dokter Putri Zulmi Yusrini, spesialis penyakit dalam. Nah ini dia. Selamat datang Dokter Halo, Putri. dokter. Ya, Cantik monggo, banget silakan, loh. Dokter Mau nyanyi Putri. dulu nggak, Dok? Bukan. Apa kabar Putri, sehat? Sebenarnya saya pengen pura-pura nggak kenal ya. Tapi kebetulan ini kita teman seangkatan saya, Dokter FK dulu nih. Betul. Apa kabar Dokter Putri? Alhamdulillah baik Dokter Dika. Alhamdulillah sehat. Dan tadi dok, tadi kan di VT tuh ditanya-tanya tuh masyarakat awam lah gitu kan. Ada yang bilang katanya tadi makan tinggi gula belum tentu kena. Saya buktinya suka makan Masih aman yang manis, katanya. masih aman hari ini. Nah kita kan nggak tahu ya. Tapi maksudnya secara faktor risiko apakah tadi kalau misalnya orang makan manis ya belum tentu kena gula, kena diabetes. Oke, jadi tadi mungkin Dr. Yosefin juga sudah menjelaskan bahwa kalau misalnya memang orang yang punya keturunan itu memang mempunyai chance yang lebih tinggi untuk terkena diabetes. Dan memang orang-orang yang mungkin pede dengan dirinya makan manis tapi kok nggak kena, ya oke dia nggak punya modal awal tapi dia bisa terkena diabetes. Jadi memang konsumsi manis yang berlebihan mungkin bukan sekarang seperti yang kata dokter Dika bilang, hari ini aman gitu. Hari ini aman tapi kita nggak tahu perilaku itu dilakukan terus-menerus. Ya. Akhirnya bisa mengubah metabolisme tubuh dan bisa ada kok dapat pasien yang memang dia gulanya lama-lama jadi diabetes karena dia bilang, oh saya suka konsumsi manis selama ini gitu. Jadi build up pelan-pelan ya, Betul. jadi nggak langsung minum manis sekarang besoknya DM, enggak gitu. Betul. Dok mau tanya juga nih, apakah harus cuma manis? Kan sekarang lagi tren mukbang gitu ya. Nah. Mendapatkan viewing banyak di YouTube misalnya kayak gitu. Itu bisa bikin diabetes juga nggak sih? Makan 10 piring sekaligus. Padahal gitu. mungkin secara rasa nggak terlalu manis Iya, gitu betul. maksudnya kan. Tapi ini contohnya yang di mukbang pasti biasanya mie Bakmi. goreng banyak. contoh. Terus ayam goreng tepung banyak kayak Aduh gitu. saya jadi lapar, saya Nah, boleh ya kan? izin bentar nggak, saya mau makan dulu. Oh, nggak boleh. jadi nggak hanya gula yang benar-benar dalam bentuk gula atau minuman manis. Oke. Tepung-tepungan itu kan juga mengandung glukosa yang tinggi ya. Tepung. Ha-ha. Nasi Terus dok gimana sih? sama, nasi itu juga karbohidrat yang mengandung gulanya tinggi juga. Oke. Jadi ya apalagi mukbang nasi banyak, mukbang mie goreng banyak, itu bisa menjadi faktor penyebab. Dok, terkait nanti diagnosis mungkin sebelum dokter Putri akan menyampaikan. Tadi benar nggak sih gejala-gejala yang disebutin sama masyarakat tadi? Apakah memang Ngantuk. misalnya ngantuk itu adalah gejala diabetes, juga tadi apa segala Kencing macam, terus. pipis terus, nah itu gimana dok? Jadi kalau misalnya saat ini, tadi saya salah satunya dengar ada yang hampir benar banget. Jadi gejala klasiknya itu udah disebutin semua, ngerasa kencing malam hari, terus berat badan turun tanpa penyebab yang jelas. Tapi untuk alasan yang kok saya mudah ngantuk sih gitu, itu nggak menjadi salah satu patokan Oke. gejala, tidak masuk dalam gejala diabetes. Dok, jadi kalau makan banyak tapi kurus, gimana cara bedain dia diabetes atau cacingan, Dok? Waduh, kalau misalnya cacingan ya kita lihatlah gejala-gejala lainnya gitu, terus perut buncit lah segala macam gitu. Iya, Kalau iya. misalnya diabetes sih kelihatan lah ya. Oke dok, jadi gimana bisa tahu bahwa Anda fix diabetes? Oke, jadi untuk orang-orang yang sudah merasakan ada perubahan gejala dalam dirinya, sebaiknya sih rajin memeriksakan gula darahnya. Oke. Jadi orang-orang yang memang sudah punya keluarga first degree yang kayak orang tua, kakak beradik yang punya diabetes, dia punya kewajiban lah untuk memeriksakan dirinya. Contohnya orang normal itu pada saat pemeriksaan gula darah puasa, dia itu harusnya di bawah 100 gula darah puasanya. Gitu. Jadi kalau dia bilang gula darah puasa saya 110 kodok gula darah puasa, wah udah masuk, kalau kita lihat udah masuk ke dalam hati-hati, udah jangan-jangan gula darah puasanya sudah mulai terganggu. Oke. Sedangkan gula darah sewaktu, misalnya dia nggak puasa, dia datang ke dokter, dok saya mau langsung periksa deh saya gula atau enggak, kayak gitu. Jadi kita lihat, oh biasanya kalau misalnya kita lihat hasilnya sudah di atas 200, wah udah harus hati-hati nih, apalagi dari 140 sampai 199 seperti itu. udah Gitu. OTW ya. Nah, itu udah OTW. OTW. Sedangkan kapan sih kita bilang itu diabetes? Kalau misalnya sewaktu-waktu kita periksa gula darah puasanya, oh sudah di atas 126, jadi 126 ke atas, itu kita bilang diabetes. Nah, kalau dibiarkan menyebabkan apa sih, Dok, si diabetes ini? Oh, kalau misalnya dibiarkan, kalau misalnya ada terjadi penumpukan gula di dalam tubuh kita, yang paling agak berat adalah dia menyebabkan gangguan pembuluh darah. Dan gangguan pembuluh darah orang diabetes itu nggak terlalu baik jadinya. Makanya kenapa kalau kita lihat luka jadi sulit sembuh. Tadi yang basah-basah tadi ya. Betul, luka jadi sulit sembuh karena ya pembuluh darahnya nutrisinya jadi nggak bagus kayak gitu. Oke. Kalau luka basah nggak bisa dijemur tuh dok, biar jadi kering. Cobain aja dok. Panas. Nah sekarang dok, bicara udah ada DM. Betul. Ya syukur-syukur belum jadi komplikasi gitu kan. Gimana supaya jangan jadi komplikasi?
Oke, jadi sebenarnya target awal pada saat orang ketahuan diabetes pertama kali yang pasti hilangnya keluhan dan tanda dan gejala tadi ya. Berat badannya kurus banget, sudah mulai stabil, bukan jadi berlebih ya, sudah mulai stabil. Gejala-gejala kencing malamnya sudah mulai berkurang seperti itu. Jadi itu gejala awal kita, tanda awal kita memperbaiki diabetes dan gula darahnya sudah mulai terkontrol. Iya, tapi dengan cara apa dok kira-kira? Oke, nah pilar sebenarnya kalau misalnya kita terkena diabetes, pilar utama itu sebenarnya awalnya itu bukan obat. Itu dia. Gitu. Itu dia. Yang orang-orang pengen tahu gitu kan. Iya. Jadi biasanya kita coba dulu dengan non farmakologis. Yaitu seperti ahlinya dokter Dika ini. Jadi memang harus meningkatkan aktivitas fisik gitu. Tadi juga dokter Yosi juga sudah sempat menjelaskan ya, aktivitas fisik seperti apa sih yang harus kita lakukan, berapa kali sih dalam seminggu gitu. Terus apa lagi dok? Selain itu mungkin dari segi makanan. Oke, betul. Makanan tadi mungkin kita sudah tahu ya. Saya rasa sih sebenarnya sebagian orang juga udah tahu hindari makanan manis gitu ya. Makanan manis, terus makanan porsi nasinya juga jangan terlalu banyak. Nah, sebentar, maaf dok. Oke. Jangan terlalu banyak. Bukan jadi nggak boleh kan dok ya? Betul. Nah, karena kan jadi gitu banyak yang bilang kalau udah kena diabetes nggak boleh makan nasi. Setuju. Berarti boleh ya? Boleh. Gitu. Kadang soalnya malah orang tuh nggak makan nasi, tapi dia ternyata jam 10 dia ngemil gorengan. Nah, mie juga termasuk karbo teman-teman semua ya. Roti. Kentang dan teman-temannya. Apalagi dok? Oke, jadi terus baru selanjutnya kalau misalnya kita sudah meningkatkan aktivitas fisik dan mengurangi makanan manis, barulah itu kita masuklah misalnya belum terkontrol juga, kita evaluasi berkala, baru kita boleh masuk ke obat-obatan. Dok, tapi saya penasaran. Kita ngasih jeda berapa lama nih waktu yang kita mau kasih untuk lihat dulu deh. Mungkin aja bisa sembuh nih dengan bukan sembuh, terkontrol ya. Betul. Dengan makanan dan juga olahraga. Berapa bulan gitu misalnya. Oke, berdasarkan teori kita biasa ngasih waktu 3 bulan. 3 bulan. Wah. Cukup 3 bulan. Oke. Kalau lewat 3 bulan belum terkontrol, kasih obat. Betul. Apakah langsung suntik insulin apa gimana, Dok? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat teorinya, kalau misalnya pertama kali kita periksa HbA1c gitu ya, langsung di atas 9, teorinya memang langsung insulin gitu. Tapi sebenarnya biasanya kita nggak kasih insulin dulu. Apalagi dia benar-benar yang belum pernah pakai pengobatan, biasanya kita coba obat dulu. Tapi ini settingnya setting poli ya. Kecuali kalau dia memang dirawat dengan kondisi berat, langsung gula darahnya 500-an kayak gitu. Mau nggak mau gitu. Saya mau tanya nih dok, kenapa orang diabetes banyak kan lukanya di kaki dok? Kenapa nggak di jempol tangan gitu? Saya nggak bisa ngetik DM ke kita nanti. Sebenarnya ada juga sih yang di jempol tangan. Cuman kenapa kalau kita lihat karena dia perdarahan yang paling jauh dari jantung. Jadi ibaratnya kan pembuluh darah itu jalan pembuluh darah yang perifer, paling perifer. Jadi dia memang merusak yang paling perifer. Yang paling gitu. ujung jauh. Pertamanya gitu. Terus dok, soal kontrol, nah itu gimana tuh? Maksudnya apakah mesti kontrol tiap bulan, tiap 2 minggu sekali? Oke. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk kontrol sendiri, kalau misalnya dia menggunakan insulin, itu harus kontrol lebih rutin gitu. Jadi karena kan kalau insulin kita takut terlalu rendah sekali, terlalu drop gula darahnya. Jadi biasanya kita saranin mungkin misalnya dia pakai insulin 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tapi kalau misalnya dia pakai yang obat minum, itu bisa seminggu sekali. Kita minta pantau gula darah puasanya berapa, seperti itu. Nah tapi yang paling pentingnya, yang 3 bulan sekali itu harus pantau HbA1c. HbA1c, ini mungkin lebih akurat dok ya dibanding gula darah yang di apotek-apotek gitu kan, kadang gitu yang ujungnya dicocol gitu kan, tak dicocol sambel nggak tuh dicocol, betul yang ditusuk ujung jarinya gitu maksudnya. Betul. Lebih pakai itu, lebih ke gambar. Lebih pakai HbA1c itu lebih ke gambar. Dok, soal makan mungkin nanti sebelum dijelaskan lebih detail ya sama dokter Yosi ya, ada nggak sih anjuran yang gampangnya gitu? Sebenarnya kalau misalnya kita pakai plating ya, jadi biasanya sih ini kan gambarnya hampir mirip semua gitu. Biasanya kalau kita pakai plating, kita minta porsi nasi yang paling penting. Jadi nasi itu porsi yang paling 1/4 dari piring gitu kalau kita pakai. 1/4 piring. Tapi ini piringnya piring yang biasa kan, bukan piring segede tameng Kapten Amerika gitu enggak ya kegedean? Piring biasa. Piring biasa. Terus tapi jangan 1/4 terus dia naik ke atas ya. Oh jadi 3 dimensi berarti kalau gitu. Iya. Gitu. Dan banyak kan seratnya dan lauk pauknya. Sayur gitu ya dok? Sayur itu penting. Gitu. Kalau obat dok? Oke, kalau obat ini sebenarnya kalau obat nanti harus segera dikonsultasikan ke dokter ya. Jadi kalau saran saya, pasien jangan tiba-tiba langsung beli sendiri. Katanya kalau nggak sekarang tuh kata tetangga. Betul. Kata tetangga saya nih dia pakai ini sembuh nih gitu. Iya, betul. Serem ya. Betul. Nanti dia langsung beli obat yang saya mau, atau nggak dia langsung ke apotik gitu. Saya mau beli obat buat obat gula dong, kayak gitu langsung dikasih. Bukan harus pakai resep dok harusnya? Ya, apotik kita. Ya baiklah. Gitu. Oke, ya. YTT. Apalagi kalau misalnya lagi kencing terus ada semut, disemutin bisa nggak sih? Di indikator gitu maksudnya? Bisa itu. Bisa.
Tapi jangan langsung beli ya, Jangan. dokter ya. Tetap ke lab ya, jangan cuma ngandelin pipis di bawah pohon gitu kan. Misalnya, wah semutnya nih langsung minum obat, jangan juga. Ada lagi dok? Terus nah ini baru kalau misalnya kita lihat dari obat-obatan minum misalnya belum terkontrol nih, udah pasien itu udah pakai 2 jenis sampai 3 jenis obat, ternyata gula darahnya belum terkontrol, masih sering di atas 200, HbA1c masih tinggi, barulah kita mulai masuk ke insulin kayak gitu. Dan insulin ini mungkin ada beberapa orang mikir, oh disuntiknya sekali doang kan dok gitu, atau berapa kali doang? Enggak ya, disuntiknya harus setiap hari. Setiap gitu. hari. Betul. Kalau nggak diobatin emang kenapa sih dok? Ya. Yang ditakutin? Jadi tadi Dokter Yosi juga sudah bilang di awal kalau misalnya komplikasinya banyak banget ya. Jadi diabetes itu kan paling sering menyerang dia pembuluh darah. Jadi pembuluh darah baik itu nanti dan pembuluh saraf. Jadi dia bisa menyerang mata, pembuluh darah yang kecil-kecil, di mata, di ginjal. Terus habis itu pembuluh darah yang besar pun juga ada seperti stroke dan serangan jantung. Wow, gitu. sampai stroke juga bisa dok ya? Bisa. Tapi gitu. bukan stroke belanjaan ya pemirsa ya, beda lagi ya? Beda. Enggak, itu enggak gara-gara diabetes. Kalau diabetes bisa bikin penglihatan kabur gitu dok ya, atau sampai kebutaan gitu mungkin? Bisa. Jadi sebenarnya dia awalnya penglihatannya kabur dulu. Jadi karena retina di matanya itu mulai rusak karena gulanya yang menumpuk itu. Tapi juga yang ngeri ginjal juga kayak dok ya, karena bikin orang jadi mesti cuci darah ya, dokter Yosi tadi disampaikan ya. Ya. Bisa bikin kencing berbuih katanya dok ya. Itu kenapa tuh kalau berbuih? Apa karena proteinnya bocor atau? Atau karena minum deterjen? Nggak selalu kencing berbuih itu ada karena sesuatu masalah gitu, nggak gitu. Lihat seberapa besar, seberapa parahnya gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Dok, ini sebenarnya masih banyak lagi nih yang kita mau bahas ya dok ya. Tapi mungkin kita harus jeda sejenak karena abis ini akan ada info terkini nih. Dan juga jangan lupa, yang namanya diabetes kan memang banyak banget nih menimbulkan pertanyaan ya kan. Jadi boleh banget ya. Masih bisa telepon ke kemarin nih, belum ada nelpon nih. Ya kan masih kita tungguin nih. Ya ke 021 574 3476 atau 574 3478. Dan juga kalau misalnya kita mau ngetik-ngetik DM aja kemana nih Marcella? @halodokter_tvri. Nah itu dia, makanya kita saksikan dulu info terkini dan stay di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Halo teman sehat, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Nah, di depan saya sudah ada berbagai macam makanan dan minuman dan Dokter Yosi akan menjelaskan nih sebenarnya seperti apa minuman, makanan yang baik untuk penderita diabetes. Di sini kita bisa lihat ada air putih, ada buah-buahan, pepaya, alpukat, apel, lalu ada jenis karbohidrat, ada beras merah, beras putih, ada umbi-umbian. Nah dok, kita mulai dulu dari cairan ya. Nah berapa liter sih air yang harus dikonsumsi oleh penderita diabetes dan jenisnya tuh apa saja yang baik? Yang jelas pastinya air putih, 2 liter minimal 1 hari. Jika tidak ada gangguan ginjal ya dok ya? Ah iya. Kalau minuman lain seperti kopi, teh itu boleh nggak buat penderita diabetes? Baiknya tetap air putih. Oh begitu, meskipun teh dan kopinya pahit gitu? Iya. Kenapa? Soalnya kan ada orang kalau nggak ngopi itu sepanjang hari jadi dodol gitu dok. Ini saya mau ngapain gitu kayak masih ngantuk. Ya karena segala kopi terus teh kadang-kadang pasien karena mungkin karena dietnya ya, pasien kan udah mulai diet, kemudian nah minum kopi akhirnya suka kena asam lambung ya. Ah begitu. Gitu. Betul, jadi kan ini makanannya udah mulai diatur. Tadinya kan mungkin pasien-pasien ngopi terus ada ngemil, nah gitu. Tapi ini kan kita mulai perubahan pola hidup, mereka udah nggak boleh ngemil lagi. Nah perutnya kosong, minum kopi biasanya. Jadi ada gangguan lain. Dan untuk berikutnya, untuk karbohidratnya yang bagus tuh apa sih dok kalau untuk penderita diabetes? Oh karbohidrat, pasien diabetes itu tetap kita menyarankan makan nasi. Jadi kadang-kadang pasien ada yang begitu kena diabetes kemudian dia nggak mau angkat. Ya ada telepon yang masuk, kita angkat dulu ya. Halo. Halo. Selamat pagi, dengan siapa Bapak? Saya Ade Kemala. Oh ya, pertanyaannya apa Pak Ade? Saya mau tanya. Silakan Pak. Ya, baik. Baik, pertanyaan saya. Ya. Saya menderita kalau malam itu
suka kencing. Kalau hari-hari biasa, siang hari, pagi hari itu agak gelisah saja kalau nggak dapat WC ya, mau kencing itu ya. Tetapi tidak mengalami kehausan, tidak mengalami kelaparan, lapar gitu ya. Tidak berkurang berat badannya, cuman mengalami suka kencing di malam hari lebih dari 3 kali. Kalau malam, apa nasihat dokter? Untuk gula darah pernah periksa Pak Ade? Pernah beberapa bulan yang lalu itu HbA1c kalau nggak salah ya di bawah 9 normal saja. Tapi saya cuma gelisah saja. Mungkin dari riwayat keluarga ada yang pernah diabetes juga? Tidak ada riwayat keluarga yang terkena. Untuk pola makan sehari-hari seperti apa ya? Banyak serat, makan karbonya sedikit, cuman ngopinya agak banyak. Pakai gula Pak? Mohon maaf. Enggak. Kopi hitam saja tanpa gula. Gimana dokter? HbA1c-nya berapa di ya bawah Pak? 9. Tadi sudah dijawab di bawah 9 ya. Karena HbA1c berarti Bapak diabetes ya Pak? Di bawah 9 normal. Oh normal dokter. Kalau normal di bawah 6,5 Pak. Oh sorry, iya. Sorry saya salah ngomong. Pokoknya normal itu di bawah 6,5. Mungkin saya salah itu. Normal. Oh iya. Bagaimana dokter Yosi? Dia sering kencing, Ya. kemudian HbA1c-nya normal. Ya. Usia berapa ya Pak? Usia itu di atas 60 dokter usianya. Dia. Oh. Mungkin harus dicari penyebab lain yang membuat dia sering pipis ya. Oh. Oh udah putus. Apa tuh biasanya? Apakah infeksi atau apa Iya, dokter? masih banyak. Kalau stres gitu bisa menyebabkan bolak-balik ke toilet nggak ya? Kalau bisa aja, infeksi bisa, kemudian stres bisa. Cuma kalau laki-laki sudah lanjut usia, kadang-kadang bisa prostat juga. Jadi biasanya saya menyarankan untuk USG dulu atau apa. USG Jadi prostat, mencari penyebab lain untuk sering kencingnya. Karena kan tadi HbA1c-nya menurut beliau normal. Ya. Betul sekali. Menarik ya pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain yang ada pertanyaan langsung saja ke 021 574 3476 atau 574 3478 atau ke Instagram @halodoktertvri. Kita lanjutkan dok ya. Ya. Jadi ini ada bermacam-macam karbo. Nah yang paling bagus apa tadi dok maaf? Oh ya, tetap nasi ya. Jadi pasien-pasien kadang-kadang dia begitu terdiagnosa diabetes terus dia langsung stop Switch. nasi. Nah itu nggak bagus. Tetap Kenapa? kita butuh karbohidrat. Oh begitu. Ya, karbohidrat sekitar 50-60% itu harus. Nah berapa sih dok kalau kira-kira Jadi ini kalau kita kira-kira aja ya. Ini piring. Ini. Jadi seperempatnya ini harus nasi. Ya. Nah yang ini lauk. Jadi ikan, ayam, daging. Ya. Kemudian yang ini sayur. Oh sayur, jadi yang paling Betul. banyak justru sayur ya dok ya, bukan nasinya ya? Bukan, nasinya seperempat aja. Kalau untuk proteinnya sendiri yang terbaik itu dari mana dok? Apakah unggas, ayam, bebek gitu, atau kalau ikan, atau daging merah? Protein sih bebas-bebas aja, sekitar 10-20. Kecuali kalau udah ada kelainan ginjal, nah itu ada pembatasan lagi. Betul sekali, Nah, jadi harus diperiksa ya. Untuk ya. cara masak bagaimana dok? Cara masak kalau memang nanti Bapak Ibu sekalian ada kolesterol misalnya, nah itu pastinya nggak boleh minyak. Oh gitu. Jadi nggak boleh yang digoreng-goreng. Rebus, kukus, panggang, kukus, begitu dok betul. ya. Terus mau tanya lagi, ini masalah beras nasi ini kan lagi hits nih di Instagram ya kalau saya scroll katanya. Nasi itu paling bagus dibekukan, jadi batu nih ya, besoknya kita kukus supaya apa indeks glikemiknya turun. Itu bener nggak dok? Bener juga sih, jadi nasi yang benar-benar panas itu indeks glikemiknya lebih tinggi. Jadi kalau bisa jangan terlalu baru matang langsung dimakan. Itu. Tapi kalau yang beras sampai beku atau beras kemarin-kemarin, ada lagi yang bilang beras basi itu kayaknya salah. Pasiennya salah deh. Nanti dia masuk lagi ke IGD tapi karena diare, bukan karena gula darah gitu ya. Oh gitu. Jadi tetap biasa aja sih, makannya nggak usah yang Tidak perlu diganti dengan umi-umian, jagung nah, gitu dok? ya nggak perlu. Nggak perlu ya? Tetap berarti nasi. tidak usah paranoid terhadap nasi. Betul. Gitu ya, cuman jangan banyak-banyak gitu. Nah terus ini kan ada lagi nih buah dok. Nah kalau untuk buah apa sih yang bagus buat penderita diabetes? Semuanya sih bagus ya, cuma ingat lagi kalau buah itu juga ada porsinya. Kalau untuk
pasien diabetes. Karena nggak seperti sayur tuh bebas kalau untuk pasien diabetes, boleh silakan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau buah itu cuma 3 potong. 3 potong? Nah, jadi misalnya ini, ya. 3 potong aja. Misalnya mau pilih apel, apelnya 3 potong. Potongan normal ya teman-teman ya, jangan potongannya jumbo. Ya. Nah, itu ya. Kalau dibikin salad buah dok, kita tambahin mayones, tambahin keju parut gitu, boleh nggak? Kan buah juga. Kolesterolnya. Oh, kolesterolnya naik. Kolesterolnya naik. Nah kemudian kalau doyannya tuh duren gitu dok, boleh nggak dok? Duren mungkin sekali-sekali ya, sebulan sekali paling 1 atau 2 buah gitu. Nah terus mau tanya lagi nih dok, kan sudah mengikuti pembagian cara makan, tapi ntar tengah malam lapar gitu ya, kita pesenlah cemilan martabak gitu. Nah itu, makanya saya sering kasih tahu pasien bahwa tetap harus nasi. Karena begitu pasien gak makan nasi itu pasti nanti dia cemilannya itulah yang bikin gula tinggi. Cemilannya siomay. Siomay juga bisa bikin gula tinggi? Kan dikukus dok, isinya protein tuh. Tetap bikin gula tinggi ya? Ininya. Kacangnya? Bukan. Apanya? Tepungnya. Oh, jadi bikin sendiri mungkin ya kalau mau siomay ya? Yang ngegiling sendiri gitu ya, ngukus sendiri. Benar juga sih. Oh, terus tips lain yang perlu diketahui selain yang tadi dokter sudah ceritakan ke kita nih. Mungkin kalau buah itu, kalau di jus tuh aman nggak sih dok? Atau harus dipotong aja? Buah baiknya sih dipotong aja ya. Kalau di jus kayaknya mungkin nanti jadi banyak airnya. Karena kan tetap potongannya cuma 3 potong. Buah itu terbatas kalau diabetes. Nggak boleh banyak. Selain itu apa lagi dok? Udah ya, umbi-umbian ini juga bagus sih karena dia lebih lama dicerna. Tapi jangan digoreng kali gitu ya? Betul. Terus kalau udah makan umbi-umbian ini, nasinya mesti dikurangin. Karena ini sama-sama karbohidrat. Oke. Berikutnya kita lanjutkan dengan Dokter Putri dan Dika. Oke, terima kasih Sela ya. Tadi ngebahas makanan ya Dokter Putri ya. Dan ngebahas juga tadi ada umbi-umbian. Umbi-umbian yang paling enak adalah umbi. Betul. Umbi, itu enak lagunya. Betul Nah, lagunya. itu ya, saya. Oke, kita sekarang mau ngebahas nih pertanyaan dari Instagram yang sudah banyak sebenarnya. Tapi kita akan start dari Farika Mahdalena ya. Selamat pagi, saya izin bertanya nih. Jika ada yang mengidap diabetes, apakah obat untuk menurunkan gula harus diminum seterusnya? Nah ini dia dok, nih. Karena saat cek gula, terkadang udah normal, tapi kan dalam kondisi make kali ya maksudnya ya. Nah itu dok, apakah memang benar bahwa obat diabetes itu harus diminum seumur hidup, Dokter Putri? Oke, itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien ya, terutama yang sudah mengidap diabetes. Jadi untuk pengidap diabetes itu dengan dia minum obat dan gulanya sudah terkontrol itu sangat-sangat bersyukur karena banyak orang juga yang sudah minum obat diabetes masih belum terkontrol. Nah, apakah kalau misalnya sudah terkontrol langsung kita lepas obatnya? Minum obat diabetes itu tidak seperti minum antibiotik atau obat batuk atau pilek yang udah nggak ada gejala langsung kita stop seperti itu. Nah, kalau minum obat diabetes kenapa dia bisa terkontrol? Karena dia minum obat seperti tadi yang Dokter Dika bilang. Jadi apakah dia harus minum seumur hidup gitu? Kalau misalnya memang ternyata dia sudah mencapai target, gulanya bukan hanya mencapai gula di bawah 200 ya. Jadi kadar HbA1c yang di bawah 7 juga harus terkontrol. Lebih bagus lagi kalau dia bisa sampai normal di bawah 6,5. Nah, apakah bisa dihentikan? Misal pasien itu pada saat dia diabetes minum obat terus dia olahraganya sangat-sangat ketat dan makannya benar-benar sangat dijaga dan HbA1c dia bisa sampai di bawah normalnya kita kan di bawah 5,7 ya. Dia sampai hampir normal. Di situ mungkin kita bisa mulai mencoba mengurangi jadi misalnya biasanya pasien itu pakai 2 obat gitu awalnya. Mungkin kita bisa mengurangi 1 per 1 seperti itu. Dosisnya diturunkan perlahan seperti itu. Dan kita tetap harus memantau itu HbA1c-nya naik lagi 3 bulan kemudian atau tidak. Jadi dan juga misal pasien itu tiba-tiba sudah mengalami gejala hipoglikemi. Misalnya tiba-tiba dok gula darah saya kok sekarang kalau saya periksa di bawah 70 ya 50 gitu. Jadi kalau batas diabetes hipoglikemi itu di bawah 70 ya. Jadi kalau misalnya ternyata dok saya kok sekarang gula darahnya rata-rata di bawah 70 ya 60-an terus, mulailah itu saatnya kita pikirkan, oh mungkin harus kita mulai kurangi obatnya. Nah itu dok, karena saya pernah dengar bahwasanya hipoglikemi alias gula yang drop terlalu rendah itu juga bahaya kan ya? Betul, itu salah satu komplikasi akut juga. Nah itu dia, makanya mungkin sebelum ke pertanyaan berikutnya saya penasaran, gejalanya ada nggak sih dok? Ada yang bilang katanya gemeteran, tapi saya juga kadang-kadang kalau lagi di ATM ngecek saldo gemeteran saya. Betul. Nah itu gimana itu? Jadi gejalanya itu biasanya, gejalanya tadi mungkin salah satunya gemeteran, lemes, berkeringat dingin, yang gejalanya itu reversible saat kita minum manis kayak gitu. Kalau misalnya Dokter Dika
lagi cek ATM minum manis tapi tetap gemeteran itu mungkin Cek bukan saldo, karena saldonya karena ya? saldonya Karena itu kalau itu. saldonya. Jadi Oh, oke. memang harus reversibel dengan pada saat dia makan, pokoknya makan nasi, makan roti, terus tiba-tiba minum manis, terus ternyata dia, oh ya saya seger lagi, itu mungkin gejala hipoglikemi. Tapi tadi intinya adalah yang namanya obat diabetes bukan pasti udah fix seumur hidup, belum tentu ya. Kalau memang dengan lifestyle bisa terkontrol, mungkin saja bisa pelan-pelan. Betul, tapi kita bukan bilang ini sembuh ya. Kita bilang terkontrol atau reversible, masih bisa reversible dengan kondisi tertentu. Karena kalau dia bandel lagi, malas olahraga lagi, makan sembarangan lagi, mungkin akan balik lagi ya. Oke, mantap. Berikutnya dok, dari Seviro Altima A31. Ini nomor rumahnya apa bagaimana nih? Makanan pokok apa yang baik untuk diabetes? Karena saat ini, ini mewakili perasaan sejuta umat ya. Betul. Saya belum bisa meninggalkan nasi sebagai makanan pokok, dok. Bener, karena memang nasi itu adalah makanan pokok warga Indonesia ya. Betul. Kalau nggak makan nasi ntar WNI-nya dicabut. Betul. Nggak segitunya. Tapi kira-kira gimana dok nasi buat penderita diabetes? Betul, tadi seperti yang pas banget seperti yang Dokter Yosi sudah jelaskan tadi, bukan berarti nasi itu benar-benar ditinggalkan gitu. Jadi kita masih boleh makan nasi, tapi nasinya sesuai porsi yang sudah disarankan tadi gitu. Oke, tadi ya mungkin kata Stella tadi dibekukan dulu sampai jadi batu gitu kan, terus dipakai bangun rumah. Waduh, gimana bisa itu ya? Tapi intinya gini, artinya sebenarnya ya karbo tetap diperlukan karena memang kan dia itu sumber sumber energi utama ya dok ya. Cuman ada nggak sih dok tadi kayak misalnya contoh mungkin pemorsian kayak kentang, mungkin roti yang mungkin baiknya dihindari gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita tadi nasi, kentang, roti, mie itu mereka tuh satu saudara. Jadi maksudnya jangan sampai kita udah makan nasi, nasinya seperempat, terus tambahnya sebelahnya mie goreng. Banyak itu gitu. terjadi, banyak terjadi. Jadi sebenarnya kalau misalnya porsinya sih sebenarnya hampir sama aja ya, seperempat, nggak boleh banyak-banyak juga. Kayak potongan kentangnya juga seperempat juga, tapi itu menjadi pengganti ya. Bukan nambahin mie dan nasi, mie dan kentang. Betul. Tapi berarti artinya kalau gitu sebenarnya jatah seperempat piring itu lebih tepatnya bukan jatah nasi, tapi jatah karbo, benar? Jatah karbo, 60-70% itu bisa karbo. Iya, artinya kalau misalnya memang mau nambahin mie, kan kadang dok kalau kita lihat ada kondangan gitu kan, ada nasi, ada mie, itu bukan pilihan lauk ya mie itu ya. Betul. Tapi ya udah milih karbonya mau nasi apa mau mie. Kalau mau dua-duanya berarti nasi separoh, ya kan, separoh porsi gitu kan, mie separoh porsi. Bisa, harusnya begitu kan? Kasarnya bisa seperti itu kasarnya. Iya, itu dia. Dan dok, saya juga mungkin sedikit mau menambahkan tadi Dr. Yosi sudah menyampaikan juga terkait olahraga gitu kan. Bener banget bahwa memang seperti jalan kaki, ya kan 30 menit itu bagus banget, tapi memang sekarang ada lagi pemirsa ya tambahan mungkin latihan beban. Jadi sekarang banyak dok, dan saya juga banyak dengan kolega di sports medicine, rupanya latihan beban itu penting banget untuk penderita diabetes karena bisa ngebantu untuk meningkatkan kontrol gula darahnya. Oke, Dokter Putri, kita masih ada pertanyaan lagi, tapi kita mesti rehat sejenak ya, makanya tetap di stay dokter, di Halo Dokter karena saat itu asik. Halo teman sehat, ketemu lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih bersama saya Marcella, Dika, Dokter Yosi, dan Dokter Putri. Nah sekarang kita mau bacain pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ada dari Dewi Sinta. Yes. Selamat pagi, saya Dewi. Izin bertanya, jika saat hamil, ibu hamil banyak minum manis seperti es campur, es krim, karena kalau makan makanan lainnya muntah. 9 bulan makan begituan doang, Dik. Muntah 9 bulan? Orang tuh muntah semenit 2 menit loh, ini 9 bulan loh. Muntahnya panjang nggak berhenti-berhenti. Apakah beresiko bayinya akan terkena DM? Terima kasih. Langsung saja dijawab dari Dokter Yosi. Monggo dok. Tetap belum tentu, karena ibunya kan kita harus cek dulu kena diabetes atau enggak. Tetap pemeriksaan kadar gula darah. Seperti tadi, gula darah puasa harus di bawah 126 atau gula darah sewaktunya lebih dari 200. Cuma kalau kita lihat dari komposisi makanan, es krim, es campur, itu proteinnya gimana Nah, ya? itu Mungkin dia. ada tanggapan dari Dokter Putri. Kalau misalnya memang pasien ini memang tidak bisa sama sekali mengkonsumsi makanan-makanan, sebenarnya tetap kita sarankan, apalagi untuk ibu hamil ya, karena tetap butuh nutrisi yang seimbang untuk kehamilannya gitu. Jadi sebenarnya boleh makan misalnya es campur, es krim gitu, tapi tetap harus diusahakan makan proteinnya dan makan karbohidratnya. Kalau nggak nanti tenaganya nggak ada. Gitu. Dok, boleh nggak dok? Kalau memang nggak bisa makan protein, pakai susu protein, whey gitu misalnya.
Kayaknya kalau untuk susu protein whey untuk pada ibu hamil itu belum ada rekomendasinya sebenarnya ya. Takut berotot juga ya. Tiba-tiba jadi kayak orang nge-gym. Bayinya juga keluar. Iya, lahir-lahir "Hai, six pack. Mama," gitu. Waduh, keren banget itu ya. Jadi artinya belum tentu ya Dokter Yosi ya. Jadi Iya. bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga. iya. Oh ya, kita masih membuka line telepon ya pemirsa ya. Boleh banget di 5743476 atau untuk yang di luar kota jangan lupa pakai 021 5743478. Dan juga masih ada waktu nih untuk ngetik DM ke @haldoktertvri. Kayaknya ada lagi nih, satu lagi nih. Iya. Dari siapa nih, Sal? Dari M. Syafarudin. Halo Pak, saya biasa tiap pagi minum infused water. Apa tuh Infus water, air infus. Iya. Itu yang biasa digantung diminum tuh. Oh, bukan ya? Air dikasih potongan lemon, Oh. semangka gitu kali ya. Apakah Iya, iya. termasuk langkah pencegahan diabetes? Dokter Putri gimana tuh dok? Bisa nggak dok? Enggak ya, Oh, enggak ya? Oh, enggak. enggak termasuk salah satu langkah pencegahan diabetes. Memang sekarang saya dapat banyak pasien bilang saya rajin infus water kayak seperti itu. Yang banyak dimasukin lemon ya biasanya ya. Saya juga salut, wah lambungnya kuat-kuat banget ya. Iya, Asam lambung baja. padahal ya. Iya, Lambung baja. asam kadang. Jadi sebenarnya tapi itu bukan salah satu pencegahan untuk diabetes. Tapi maaf saya agak sedikit beda pendapat dengan Dokter Putri ya. Bisa, jadi air infus dapat digunakan untuk mencegah bila diminum setelah berolahraga ya. Betul. Setelah berolahraga ya. Itu setan itu. Ada Olahraga tambahannya. dulu, Ada olahraga tambahannya, dulu. ada tambahannya. Olahraga dulu Betul. ya kan, baru kemudian dia bisa diminum. Betul. Tapi dok gini, bicara pencegahan juga penting. Tadi saya mau menekankan lagi dengan yang terkait herbal ya, karena sekarang jamu-jamuan dok. Betul. Izin. Lebih ngarahnya tuh orang tuh takut katanya kalau misalnya minum obat-obatan yang sifatnya kimia itu ntar ginjalnya kena, terus kemudian nanti kena ke liver dan akhirnya membuat orang jadi menghindari penyakit obat-obatan kimia. Akhirnya memutuskan untuk beli jamu atau ngerebus daun insulin, ya. gitu ya. Daun insulin, segala daun pintu, daun jendela kadang direbus juga ya. Nah, itu gimana tuh Dokter Putri kira-kira? Oke, kalau misalnya herbal itu memang saya selalu bilang ke pasien tidak usah takut kalau misalnya memang harus konsumsi obat, dan kadang harga herbal itu Mahal ya dok? lebih mahal dari harga beli obat Udah gitu. ditanggung BPJS jangan Iya betul. Jadi yang kita takutkan malah dengan herbal itulah malah dia tidak terkontrol gulanya, terus malah ternyata ada efek ke ginjal. Apalagi dengan jamu ya, jamu yang udah sachetan yang kita tidak tahu dalamnya tuh ada kandungan apa aja. Ya betul. Jadi sebenarnya untuk minum obat takut nanti ginjalnya kenapa. Kalau nggak minum obat, ginjalnya bisa kenapa-kenapa juga. Jadi kalau misalnya berobat ke dokter, nanti kan kita tetap pantau tentang fungsi ginjal gitu. Jadi kita nggak akan langsung kasih sembarang obat seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya bicara ginjal malah lebih safe kalau kita minum obat sesuai anjuran. Betul. Daripada malah sembarangan minum atau nggak minum obatnya malah ginjalnya kena komplikasi. Betul. Nah, Dokter Yosi, saya penasaran dok, kalau misalnya udah terlanjur nih ginjalnya kena komplikasi, bisa balik sembuh nggak sih ginjalnya? Biasanya ginjal kan kita periksa kreatinin ya. Nah, harapan kita dengan nanti gula darahnya terkontrol, kemudian yang faktor-faktor resiko lain misalnya darah tingginya, kolesterolnya itu terkontrol, harapannya kreatininnya itu jangan makin naik. Kalau bisa tetap stay di situ aja, atau kalau lebih baik lagi bisa diturunkan ke normal. Dok, kalau ada penderita diabetes tapi masih ngerokok gitu ya, minum obat, masih ngerokok, masih begadang gitu, itu ada saran dan nasihat gitu? Kok kamu ketawa sih? Enggak, bukan, kayaknya ada seseorang yang pengen Anda sepet ya, atau Anda sindir ya. Saya rasa banyak soalnya. Oh iya. Ada dok. Kalau merokok tetap nggak boleh. Tapi ngaruh dok ya, rokok ke diabetes ngaruh ya? Iya. Kan rokok nggak manis dok. Tetap merusak epitel semua saluran. Memperparah kali dok ya? Oh gitu. Karena tadi kan yang namanya diabetes itu kan yang dikhawatirkan kan lebih ke arah kerusakan pembuluh darah. Ketemu lagi sama si nikotin dan zat rokok makin rusak lagi, makin jebol. Nah ini. Tetap nggak boleh. Nggak boleh. Jadi apa dong yang boleh dong? Nggak usah nawar-nawar. Saya perhatikan Anda tuh nawar-nawar muda di meja juga nawar. Ini boleh nggak, itu boleh nggak. Emang lagi di pasar tawar-tawar. Kan sih mewakilkan masyarakat benernya. Oke, saya rasa memang kita hari ini dapat banyak daging banget ya. Iya, banyak daging. Kuliah 5 SKS, Cong. Iya, benar. Abis ini kita ujian. Iya, dapat daging, dapat paya, alpukat, banyak juga di situ. Kira-kira, Sel, jadi apa nih yang kita bisa tarik hikmahnya nih dari pembicaraan hari ini? Kesimpulannya. Ya, kalau kena diabetes nggak usah takut. Yang penting menjaga gaya hidup, ya kan. itu Makanya dia. ditaker ya. Nih kalau ada piring tuh, nasinya atau karbonya seperapat. Tidak naik ke atas ya, tidak muncung betul. 3 dimensi. Rata ya. tolongnya. Seperapat protein, setengahnya sayur. Nah, sayur Jadi jangan- kalau ke restoran belinya apa?
Gado-gado, capcay, masih bisa Iya. makan enak loh Iya, ya. bisa. Jangan dipikir nggak bisa makan enak ya. Makan dijaga, apalagi tadi yang mesti dia ini olahraga juga, jangan lupa tuh. Olahraga seminggu 3 kali. Minimal, Iya. minimal 3 kali. Setengah jam minimal. Iya. Dan juga faktor stres juga ngaruh kayaknya ya. Dok, bener nggak? Stres juga bisa bikin diabetes nggak? Stres bisa. Bisa. Jadi hati-hati ya pemirsa. Jadi Kelola stres ya dengan baik. stres, tidur juga mesti bener ya. Jangan kebanyakan begadang ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak nih Dokter Yosi, Dokter Putri ya yang sudah mencerahkan sekali hari ini ya. Jadi benar-benar lebih ngerti tentang diabetes dan juga buat pemirsa dong pastinya jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai Kamis jam 9.30 sampai beres 10.30. Ya Sampai sampai beres ya. Saya tuh salah ngomong tadi. Iya, di TVRI ya pastinya. Dan juga kalau misalnya ketinggalan nih lagi tadi beres-beres rumah, oh iya lupa nonton. Langsung aja buka di YouTube ya, Halo Dokter TVRI. Itu dia ya, jadi selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah.